Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Indonesia. Video kali ini yang saya mau bahas adalah tentang arus listrik. Karena masih banyak juga teman-teman yang belum tahu berapa sih kegunaan atau berapa sih daya listrik yang harus kita gunakan kalau kita menggunakan beberapa alat. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini dan silakan tekan subscribe-nya agar informasi-informasi yang lain akan kalian dapat mengetahuinya. Mari kita lihat. Jadi baiklah kawan-kawan, sekarang kita ingin mengetahui cara menghitung rumus daya listrik. Di mana untuk mengetahui daya suatu listrik adalah kuat arus dikali dengan tegangan. Itu sebagai contoh di depan di sini, P itu adalah daya listrik sama dengan A adalah arus dikali dengan tegangan. Inilah bentuk dasar rumus daripada suatu arus listrik, di mana tegangan PLN saat ini rata-rata di 220 volt tegangannya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui perhitungan daya listrik yang akan kita butuhkan. Misalkan kita membangun suatu rumah, terus kita mau masang PLN berapa nanti di rumah tersebut. Nah, sebelum kita putuskan ke pihak PLN, maka terlebih dahulu kita harus melihat nanti apa-apa saja peralatan listrik yang akan kita gunakan di rumah itu. Misalkan kulkas, mesin cuci, AC, TV, rice cooker, pompa air, lampu 10 biji, setrikaan 1. Nah, dengan kekuatan watt masing-masing. Nah, kalau alat listrik ini digunakan dalam waktu yang bersamaan, maka daya yang dibutuhkan daripada kelistrikan ini adalah sebesar 333.370 watt. Nah, sehingga ampere atau kuat arus yang dibutuhkan adalah 15,31 ampere. Nah, dengan demikian, kalau kita ke PLN, kita sudah mempunyai pegangan bahwa berapa volt ampere yang harus kita pasang di rumah kita. Di mana untuk standar PLN yang ada sampai saat ini adalah di 450 watt atau di 2 ampere, di 900 watt atau di 4 ampere, di 1300 watt atau di 6 ampere, 2200 watt atau 10 ampere, 3500 watt atau 16 ampere, 4400 watt atau di 20 ampere, di 5500 watt atau di 25 ampere. Nah, sehingga kita akan pergi PLN dengan merequest agar dipasang listrik minimal yang 3500 watt atau di 16 ampere. Sehingga dengan demikian, kalau peralatan kita nanti dinyalakan dalam waktu yang bersamaan, maka listrik kita aman dan tidak kejepret. Nah, sebagai bahan pertimbangan buat para tukang, di mana peralatan tukang itu sangat membutuhkan volt ampere yang sangat besar-besar. Misalkan circular saw yang mereknya Ryu, dia membutuhkan daya 1000 watt. Bor Ryu
membutuhkan 600 watt. Table saw yang riuh membutuhkan 2000 watt. Nah, sehingga kalau kita mempunyai workshop, bila digunakan peralatan ini dalam waktu yang bersamaan, misalkan di workshop itu ada teman yang bekerja juga menggunakan peralatan yang sama, hanya yang 3 ini aja, maka sudah membutuhkan 3600 volt ampere atau watt. Nah, agar aman sebenarnya, kalau kita mempunyai workshop di mana lebih dari 2-3 orang bekerja di sana, maka lebih amannya sebenarnya kita harus memasang di 5500 watt atau di 25 ampere. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai berapa sih daya yang akan kita butuhkan, yang akan kita pasang di rumah kita atau di workshop kita. Nah, sekarang kawan-kawan, kita coba menghitung berapa sih jumlah kWh yang kita dapat bila kita beli token sebesar Rp100.000. Nah, di sini sudah saya bikin tabel, di mana tabel ini adalah mulai dari tabel golongan, yaitu golongan R1 dan R2, di mana golongan R1 ini termasuk daya yang pertama di 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang 1300 watt, ada yang 2200 watt. Kalau di R2 itu masuk golongannya di 4400 watt dan 5500 watt dan seterusnya. Nah, di sini ada tabelnya LWBP atau tarif dasar listrik per kWh. Nah, kalau untuk daya yang 450 watt, maka tarif dasar listriknya adalah Rp415 per kWh. Di daya 900, LWBP-nya adalah Rp605 per kWh. Di 1300 sampai 5500 memiliki 1467,28 per kWh. Ini sudah menjadi standar dari pemerintah. Nah, sekarang kita mau hitung berapa sih kWh yang kita dapat kalau kita membeli token. Nah, misalkan kita bikin contoh, misalkan satu si Budi. Si Budi tinggal di Medan, di mana kalau di Medan itu mempunyai tarif PPJ-nya adalah 7,5%. Ini tergantung daerah ya. Kalau di DKI ada 2, di Bogor ada 6 dan sebagainya. Itu ada daftarnya nanti dari PLN. Di mana si Budi ini mempunyai daya listrik di rumahnya 900 volt ampere atau 900 watt. Dia mengisi token sebesar Rp100.000. Maka si Budi mendapat jumlah token yang dibayarnya Rp100.000 adalah jumlah pembelian yang Rp100.000 dikalikan dengan tarif PPJ yang di daerah Medan, yaitu 7,5%, maka hasilnya ada 7.500, atau saya sebut ini ada koefisien. Nah, jumlah kWh yang didapat si Budi adalah, cara menghitungnya adalah Rp100.000 dikurangi 7.500, yaitu adalah perkalian dari koefisien ini dibanding dengan LWBP, yaitu LWB adalah tarif dasar listrik yang diberikan oleh pemerintah. Maka hasilnya adalah jika si Budi mengisi Rp100.000 dengan tegangan volt ampere yang ada di rumah 900 watt, maka jumlah kWh si Budi adalah yang tambah adalah 153 kWh. Nah, contoh yang kedua, misal si Budi yang tinggal di Medan mempunyai daya listrik rumahnya
1300 volt ampere. Yang tadi 900, sekarang jika dia mempunyai daya listrik di rumahnya 1300 volt ampere, ketika dia mengisi token Rp100.000, berapa sih KWH yang dapatnya? Maka kita buat perkalian, yaitu jumlah rupiah yang dikeluarkan dikali dengan koefisiennya, maka koefisiennya adalah 7.500, sama dengan perhitungan di atas. Nah, total KWH yang didapat adalah Rp100.000 yang dikeluarkan dikurang dengan 7.500 dibagi dengan LWBP, yaitu tarif dasar listrik yang di 1.300. Maka hasilnya adalah 100.000 dikurang 7.500 dibagi 1.467,28 rupiah, maka jumlah KWH yang didapat si Budi jika bila mengisi token sebesar Rp100.000 dengan daya listrik di rumah 1.300, maka jumlah KWH yang didapat adalah 63 watt. 63 watt. Jadi demikianlah teman-teman, saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui jumlah KWH token yang kita listrik, yang kita beli, yang kita isi di listrik kita masing-masing. Nah, sekarang kita belajar cara menghitung pemakaian arus listrik. Berapa rupiah sih yang kita keluarkan? Nah, di sini saya berikan satu tabel di mana kita mempunyai peralatan di rumah, yaitu kulkas 1 biji mempunyai 300 watt, mesin cuci 1 biji mempunyai 350 watt, AC mempunyai 1 biji mempunyai 1.500 watt, TV 2 biji masing-masing 60 watt, rice cooker 1 itu 300 watt, pompa air 1 di 500 watt, lampu 10 pieces masing-masing 20 watt, setrikaan 1 pieces 350 watt. Total watt yang dikeluarkan adalah 3.370 watt. Nah, apabila peralatan ini dipakai katakanlah masing-masing 5 jam, biar kita mudah menghitungnya, masing-masing kita pakai waktunya 5 jam. Misalkan kulkas kita pakai sehari hanya 5 jam, mesin cuci 5 jam, dan seterusnya masing-masing 5 jam. Maka total daya listrik yang kita pakai adalah 16.850 kilowatt. Nah, jadi misal kita gunakan tadi 5 jam dalam satu hari, maka biaya yang kita keluarkan per hari untuk membiayai listrik ini adalah berikut perhitungannya, yaitu total pemakaian daya dikali LWBP, yaitu total dayanya tadi setelah kita hitung 16.850 watt, ya, dikali dengan LWBP. LWBP-nya adalah di 1.300 watt, 1.467,28, maka jumlah rupiah yang kita keluarkan per hari untuk membiayai listrik ini adalah sebesar Rp24.724. Dengan catatan listrik di rumah kita adalah 1.300 volt ampere. Nah, total 1 bulan yang kita keluarkan kalau dirata-ratakan 5 jam masing-masing bekerja, maka 1 bulan adalah Rp24.724 dikali 30, maka total yang kita keluarkan adalah Rp741.710. Nah, demikianlah teman-teman sekalian cara menghitung berapa besar dana yang kita keluarkan kalau kita mempunyai alat listrik
yang ada di tabel ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengerti, dan kalau ada yang kurang tepat saya bersedia dikoreksi. Dan bila teman-teman sekalian untuk berkembangnya channel ini dan saya akan memberikan update-update yang lain, maka dimohon di channel ini tekan subscribe dan klik loncengnya agar update-update yang diberikan kalian bisa mengikuti. Terima kasih untuk semuanya. Salam Indonesia. Oke, demikianlah penjelasan-penjelasan yang saya buat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan saya masih bersedia menerima kritikan. Kalau memang caranya masih kurang tepat, silakan komentar di bawah biar saya perbaiki. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui update-update yang lain tentang informasi tentang tukang, maka klik subscribe di bawah, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, salam Indonesia.